agendanya. Oke, jadi selamat pagi. Ini kita hari ini jumpa lagi bincang-bincang nih sama narasumber kita nih. Kebetulan dari kontraktor nih, PT Palu Sewu Perkasa dengan Bapak Arief Gunawan. Nah, hari ini kita nih topiknya mau ngomongin gimana sih ya industri konstruksi ya. Kebetulan kan beliau juga di lapangan ya kan sebagai kontraktor. Saya di balik meja lah perencanaan lah intinya. Nah, ini kita ngobrol lah santai-santai aja mengenai ini. Dengan wabah ini kan kita juga harus tetap life goes on lah. Nah, kira-kira mungkin Pak Arief ada pandangan ya kan, kira-kira gimana nih Pak Arief nih? Saya panggil Bapak aja lah ya. Ya, udah punya anak. Iya, udah punya anak boleh panggil Bapak. Pertama ya pagi, terima kasih meluangkan waktunya untuk interview ini. Semoga ada jawaban yang nanti bisa sama-sama belajar dari situ. Nah, kalau pertanyaan dalam kondisi sekarang ini, kebetulan ini tanggal sekarang sekitar bulan Juni tahun 2020, lagi ada pandemi. Ya, jadi kalau video ini ditonton beberapa tahun kemudian, biar orang ada gambaran kenapa sih kita bicara kayak gini. Karena sekarang ada pandemi yang kira-kira udah jalan, yang mendekat total pandeminya udah 3 bulan lebih. Ya. Nah, untungnya dari kontraktor, kita ini masih di posisi yang agak belakang untuk kena direct impact dari pandemi. Jadi kalau kita dibandingkan dengan hotelan, travel, nah itu mereka yang first tier, mereka langsung kena. Nah, tapi bukan berarti kita aman juga, karena investor atau kita punya klien, nah dari mana income mereka? Proyek bisa terjadi hambatan jika klien tidak memiliki pendapatan. Nah, itu terjadi juga dari beberapa proyek kami, ada proyek yang sampai berhenti total karena klien memiliki masalah dengan pendapatan mereka. Untuk kontraktor sendiri secara kerja, karena background saya lebih banyak ke pabrik ya. Untuk pabrik itu kita nggak ada banyak ruangan kecil, kita bermain ruangan besar. Waktu dibilang ada penjagaan jarak dan lain-lain, buat kita tidak ada masalah karena biasanya lapangannya cukup luas. Ya. Mungkin agak berbeda dengan kontraktor yang membangun rumah dengan interior, dengan ruangan yang lebih kecil-kecil, finishing, beberapa orang dalam satu ruangan. Nah, untuk kami disuruh 1 meter, 1 sampai 2 meter berjarak tidak masalah, karena pabrik itu kita masukin 20-30 orang saat proyek juga kadang-kadang nggak kelihatan orangnya di mana. Nah, jadi untuk itu cukup aman. Nah, dan kita juga harus nomor 1, kita harus menghargai peraturan pemerintah. Ya, kita tahu tata cara sedemikian, harus menggunakan masker, masuk keluar dari proyek harus ada hand sanitizer, tempat cuci tangan, kita hanya menggunakan pipa PVC, ya, sambung dengan pump. Di setiap titik keluar masuk proyek ada hal tersebut, nah, dan kita memang ada penjagaan juga. Jadi tidak boleh ada orang yang di saat bekerja itu bergerak mobilisasi bebas tanpa menggunakan masker. Yang di satu sisi juga pengetatan keamanan juga jadi lebih baik, karena kadang-kadang kalau dulu bisa ada proyek orang jual makanan masuk, orang bawa hal itu, kita agak lebih susah nyetopnya ya, kadang-kadang mereka orang lokal. Nah, kalau sekarang ini karena ada kondisi begini, malah kita memiliki alasan untuk bisa lebih tegas. Jadi orang yang tidak berwenang tidak boleh masuk, ya kan? Jadi mereka juga bisa kita stop dengan lebih mudah lah, karena tergantung kondisi proyek dan lokasi juga ya. Jadi orang lokal itu kelakuannya beda-beda ya. Nah, kira-kira begitu. Kalau untuk kondisi ini sendiri, memang kita harus slow down. Dan klien juga ada beberapa yang masih bergerak dan mereka juga meminta kita slow down, karena properti mereka apapun yang kita bikin, kalau selesainya di waktu sekarang ini, mungkin mereka juga nggak bisa operasional, mereka nggak bisa punya tenant. Jadi mereka berharap kalau bisa proyek ini selesai saat sudah mulai bergerak normal lagi. Jadi kalau mereka membangun food court, mereka udah bisa dapat tenant di saat proyek kita selesai. Nah, jadi ya kita harus bergerak perlahan dan efisien. Nah, di saat efisiensi ini mungkin orang bertanya, apakah PHK itu termasuk? Nah, ini semua kembali lagi ke perusahaannya sendiri. Kita bisa memikirkan kayak, oke,
kita harus melakukan pengurangan budget. Kita harus cut budget. Ini sekarang kita cut orangnya, atau ini sama-sama semua terjadi penurunan pendapatan. Nah, kalau sama-sama artinya kan semua orang dapat mungkin 70%, 60% dari gaji mereka, tapi nggak ada yang kena cut. Nah, ada juga yang mungkin melakukan dua-duanya, melakukan cut pekerja dan juga pendapatannya dikurangi. Nah, kami sendiri berusaha sebisa mungkin untuk tidak nge-cut orangnya. Jadi kita mengurangi pendapatan mereka dalam kondisi ini, tapi sebisa mungkin kita nggak akan orang. Walaupun ada beberapa kejadian, ya saya nggak akan pungkiri ya, yang beberapa kejadian yang memaksa kita untuk melakukan cutting, tapi itu sangat minimal dari proyek yang ukurannya sekian. Ya, kondisinya sekarang begitulah. Ya, intinya sebenarnya kan bukan makhluk terkuat atau tercerdas yang akan selamat sebenarnya ya kan, karena yang bisa beradaptasi kan. Sebenarnya apapun kebijakan yang diambil, ya misalkan ya efisiensi dari expense ya kan, itu kan juga termasuk menjaga apa supaya kapalnya tetap bisa berlayar dengan baik kan sebenarnya ini. Terus juga untuk di lapangan ya kan, ada banyak kebijakan tertentu yang dulunya mungkin abu-abu, mungkin sekarang jadi lebih bisa dipertegas dengan alasan yang lebih ketat dan lebih logis ya kan. Kita kan nggak bisa, ya memang luar biasa sih sebenarnya wabah ini, COVID-19 ini memang istilahnya sampai hal-hal kecil tuh juga bisa kena gitu ya. Orang yang biasanya berani dempet-dempet jadi nggak bisa ya kan. Terus proyek itu kan karena sekarang kalau kultur di Indonesia ini kan ada budaya mudik lah, mungkin sama kayak di China lah, kalau Imlek mudik ya kan, begitu mudik terus nggak bisa balik lagi ke kota, terus proyek kekurangan orang semua di kota. Jadi bukan masalah nggak boleh dempet-dempet juga, itu tenaga kerja pada kecantol semua di daerah juga bisa gitu. Mereka nggak bisa balik karena beberapa ada proyek-proyek kecil kayak rumah tinggal aja juga berhenti. Nah, kalau rumah tinggal proyek lapangannya berhentinya nggak cuma gara-gara nggak ada workers ya sebenarnya, cuma kadang-kadang RT RW-nya nggak mengizinkan itu dilakukan. Itu nggak boleh dulu deh, renovasi dulu sampai beberapa waktu misalkan. Karena lu kan masukin orang di luar warga gitu istilahnya. Ada yang seperti itu. Jadi memang ya 1001 macam lah ya. Basically kan setiap orang berusaha nge-defense pertahanan diri masing-masing dan lingkungannya gitu loh. Betul. Ya cuman ya ini sekarang memang kita balapan sih sebenarnya, balapan sama kalau bisa vaksinnya cepat keluar ya kita bisa kembali ke normal yang lama, atau emang kita akan setup standar baru gitu dengan keadaan yang seperti ini. Nah, setelah setup dengan standar baru dengan keadaan seperti ini dan kita udah mulai terbiasa dengan ini, kita mungkin akan balik lagi ke standar yang lama gitu. Ya udah, standarnya akan begini terus selamanya gitu. Toh bagus kan cuci tangan sering-sering gitu loh, paling tangan lu keriput gitu loh. Ya. Jadi memang ada beberapa hal yang saya juga akan lihat sih dalam hal yang baru ini. Mungkin properti baru akan banyak hal yang berhubungan dengan sesuatu yang touchless ya, karena mungkin hal ini udah terjadi beberapa bulan, orang udah biasa cuci tangan, jadi salaman tangan aja sekarang jadi hal yang sangat privilege ya, kalau orang masih berani salaman tangan itu menarik gitu. Nah, jadi contohnya kayak sanitasi di toilet ya, sekarang apa-apa pencet tombol. Saya cukup yakin dalam waktu ke depan rata-rata akan sensor semua. Terus pintu-pintu juga yang di tempat umum kita harus pegang pintu itu, mungkin dalam waktu dekat pintu-pintu yang utama akan otomatis. Jadi pasti a lot of things, banyak hal akan berubah mengenai ini. Cuman ya saya harap akan ada perubahan-perubahan positif yang bertahan. Jadi seperti tadi itu budaya mengantri itu kan satu hal, budaya cepit-cepitan itu. Nah, kalau dalam kondisi sekarang orang bisa lebih mengantri dan berjalan, beberapa tempat sih masih ada orang yang cepit-cepitan juga. Nah, kita berharap dari sini ya, jadi jangan, masih ada hal positifnya lah, bahwa sejak kejadian ini semua orang lebih menjaga jarak, mengantri lebih rapi, ya, hal-hal seperti itu. Dan kita berharap aja semoga ini kan memang cepat berlalu supaya damage dari tidak bergerak. Damage dari tidak bergerak itu kan udah cukup besar. Jadi memang harus terjadi suatu pergerakan. Nah, ekonomi ini kan saat orang tidak bergerak itu seperti kita disuruh tahan napas ya.
berapa lama kita bisa tahan napas. Nah, begitu bergerak ya kita harus hati-hati bergerak dengan baik, karena kondisi sekarang kan kondisi bukannya dalam kondisi kita benar-benar bebas dari pandemi ya. Jadi bergerak pun juga sebenarnya meningkatkan resiko pandemi ini untuk blow up. Karena itu disiplin dari pribadi ke pribadi untuk menerapkan hal-hal yang semestinya. Nah, itu memang menjadi PR kita semua. Kita nggak bisa nyalahin ke suatu instansi atau ke pemerintahan atau apa. Karena semua ini tangan bisa lah. Iya, semua di tangan kita masing-masing. Nggak bisa di tangan hanya beberapa orang. Kalau masih ada orang yang nekat berkumpul, sulit, ya kan? Dan mereka berkumpul diam-diam, yang sulit. Ya memang, ya namanya perubahan tuh pasti culture shock ya. Kayak kita pindah ke luar negeri gitu, tiba-tiba culture shock gitu. Dan biasanya kita bisa begini begitu di luar negeri, ya ke Singapura lah. Biasanya mungkin kita ngeludah sembarangan masih boleh gitu. Di Singapura mah igaplok kali ya, langsung kena denda gitu. Ya kan, minyak permen karet aja jadi masalah di sana mungkin. Ya. Nah, memang, nah ini nanti kalau dalam industri konstruksi memang dalam segi prosesnya akan mengalami penyesuaian. Dalam segi perencanaan juga akan mengalami penyesuaian. Jadi nanti mungkin ke depan kayak wastafel pilihannya dua, either pakai sensor gitu ya kan, atau closet pakai sensor, atau injekan di kaki. Jadi beberapa negara tuh wastafel udah injek kaki ya kan, closet flushnya juga udah injek pakai kaki gitu. Jadi tangan itu sedikit mungkin nggak menyentuh apapun, karena kan itu kan WC kan area pertukaran kuman. Sekarang bahkan beberapa tempat publik juga masuk WC udah nggak ada pintunya ya kan, kecuali tempat berak doang ya kan, sengaja diliuk-liukin begitu supaya nggak kelihatan, tapi itu dia ya kan, keran juga ya kan, udah cuci tangan bersih-bersih, nutup kerannya pegang lagi ya kan. Sekarang pakai sensor, kalau nggak injek pakai kaki, nanti ke depan akan kayak gitu, akan lebih laku seperti yang udah tadi bilang. Kalau cuci kaki pakai sepatu tapi iya kayak gitu. Nah pintu juga kan nanti ke depan gitu ya, memang banyak sih. Nanti mungkin nggak tahu kalau lift gimana ntar tombolnya ya di masa depan ya kan, pasti suatu saat adalah cara apakah ntar dia pakai proyektor laser gitu kan, jadi kita yang sentuh tuh hasil proyeksinya kan. Kalau nggak salah keyboard laser juga udah ada tuh, jadi diproyeksiin ke meja keyboardnya. Nah, kan itu tuh nanti akan very high tech dan otomatis ya nanti akan mengubah banyak lah dari segi konstruksi gitu. Kalau aplikasi yang low tech-nya sih udah di beberapa tempat ada, jadi lift-nya ada operatornya, jadi dia operator yang mencetin, hanya dia yang mencetin ya, jadi padat karya lagi sih sebenarnya. Ya, pemecahannya sesuai dengan tempat kita sekarang. Iya. Teknologi tertentu kita belum ada. Kecuali kalau kayak di kantor-kantor kan pakai kartu itu kan. Ya langsung tahu harus mau gimana. Ya gitu ya, ini emang semuanya kena sih. Ya kita lihat lah seberapa banyak yang bisa menyesuaikan dengan. Kalau dari industri konstruksi ya mungkin tipologi kebutuhan ruang tuh jadi beda. Mungkin di masa depan mungkin mall itu nggak kayak sekarang mallnya. Mall itu mungkin tengahnya open air jangan, jadi kayak Ciwok gitu ya, Ciamplas Walk gitu. Atau kayak Paris Van Java, jadi dia lebih banyak open air. Jadi kan harapan ya droplet itu nggak keterbangan lama-lama di dalam ruangan kan, di rame-rame lagi ya kan, gitu kan. Ya. Sebenarnya kalau untuk ini di pandangan saya pribadi, kalau untuk bangun sekian persen ada ya. Memang kayak mall yang kondisi tertutup total itu juga menjadi suatu problem dengan sirkulasi udara ya. Di satu sisi juga di transportasi umum kereta. Nah, yang full AC, nah itu juga ada hal-hal yang cukup drastis perubahannya. Nah, kalau untuk kontraktor sendiri, perubahannya sebenarnya sangat minimum karena perubahan sangat minimum. Yang kita butuhin itu memang benar-benar hanya ikut protokol masker, cuci tangan, yang nggak terlalu banyak, karena memang kita kalau di pabrik jaraknya agak jauh, barang-barang yang kita fabrikasi juga agak besar ya, kolom-kolom itu kalau baja 6 meter, 9 meter, jadi yang mengerjakan jaraknya cukup jauh-jauh juga. Iya. Kofak cukup aman, tapi yang kita takut adalah mobilisasi pekerja kita keluar dan ke dalam proyek. Di dalam proyek kita bisa kontrol. Nah, waktu dia di luar, kalau dia naik kereta, dia naik bus. Nah, itu
kita nggak bisa kontrol ya. Dan gimana Dan pun ini juga 1-2 orang yang terinfeksi masuk ke dalam proyek, walaupun itu, kita jaga itu nggak 100%. Ya, itu akan menyebabkan terjadinya resiko. Sebenarnya gini, ada satu sih yang gua khawatir sih kalau di proyek itu kan, kalau worker kan mereka punya mes ya dalam proyek. Ya istilahnya kayak tempat tinggal mereka lah, bedeng atau apa. Nah, kan mereka biasanya tidur bersama-sama tuh, rame-rame di sana kan. Betul. Itu how come ya kita, apakah gue sempat pikir sih apakah pakai tenda atau pakai kontainer, jadi mereka satu orang satu gitu biliknya, tanda kutip gitu, satu orang satu biliknya, supaya nggak, kalau dulu kan ya rame-rame aja tinggal it's okay gitu kan, apalagi kalau mereka kecil kayak cuma rumah tinggal ya kan, bedengnya juga kecil gitu, sumpelin semua di situ kan. Nah itu how come tuh kayak begitu ya kan, satu orang kena sisanya bisa kena gitu loh. Iya. Kalau proyeknya gede itu, lumayan tuh. Ya itu sangat bahaya, apalagi kalau orangnya ya ada keluar masuk. Tapi kalau orangnya di dalam terus sih sebenarnya bisa dibilang mungkin ya kayak stay home juga ya, tapi mereka stay home-nya di proyek. Memang kalau kita bikin mes untuk proyek kan sering kecil ya. Nah kalau proyek itu sudah ada atapnya, itu agak mendingan. Kadang-kadang kayak ini mereka bisa memilih tempat yang agak berjauhan karena proyek cukup. Tapi selama proyek itu masih dalam kondisi pondasi, nah itu kan memang ya direksi kit terus ada mes, nah itu kan memang tempatnya sangat terbatas ya. Ya itu suatu konsep yang ya. Yang pasti kalau untuk kami sendiri kita nggak mau tuh orang-orang kita sebenarnya nggak kos di luar kalau kondisi sekarang. Jadi kita lebih menahan mereka di dalam. Kebetulan kondisi ini saat terjadi, proyek saya udah ada atap. Jadi kita nggak gitu masalah. Kita cuma bilang oke, jangan tidur di satu posisi yang sama. Mereka bawa tikar, pakai triplek. Mereka bikin bilik-bilik mereka sendiri. Itu bikin kamar-kamar lah. Ya. Nah, itu cukup aman. Jadi mereka bisa memiliki kedewasaan dipimpin dengan baik sama project manager kami. Kita jaga jarak, semua itu ya so far so good. Saya bisa lihat disiplinnya di sana. Cuman kalau belum ada atap, saya rasa ya memang kita harus mungkin ya kayak tadi tenda ya atau kita bilik tambahan yang kita berikan jarak. Karena kalau enggak berbahaya juga. Ya soalnya emang itu yang kepikiran pertama kali sih waktu itu. Kalau di lapangan gimana ya, itu kan semua worker kan biasanya kan ditaruh di bedeng lah ya, di mes gitu kan, terus mereka ya tidur bersebelahan satu sama lain, sharing udara yang sama gitu. Nah itu kan kalau keadaannya kayak dulu sih ya no problem, karena gue dulu juga pernah di lapangan ya kayak gitu juga gitu kan ya. Tapi kalau sekarang kayak gitu ngeri juga kan gitu loh, kita nggak pernah tahu siapa yang batuk ya kan, ini batuknya flu atau batuknya corona kan gue nggak tahu. Nah kalau misalkan dia punya bilik-bilik ya kan, seenggaknya lah dia udaranya nggak nularin ke yang sebelah gitu. Ya. Nah itu teknis-teknis kayak gitu kadang-kadang memang harus dipikirin sih, karena instead of kita menanggulangi, mendingan kita cegah kan sebenarnya. Gitu. Oh iya. Pencegahan secara skala besar itu sangat penting. Ya, saya juga kemarin baru ada pembicaraan juga itu. Masalahnya dengan penularan ini kan sifatnya bisa berlipat, bisa eksponensial. Jadi kan terjadi 1.000 infeksi baru dalam satu hari. Iya, bukan kemarin berarti, ya. Bukan berarti 1.000 hari jadi 1 juta loh. Iya. Karena dari 1.000 orang ini masing-masing secara aktif bisa secara nyebar lagi, secara mereka nggak sadar. Dari 1.000 ini kita meningkatkan angka dari hari ke hari meningkat. Nah, karena itu makanya harus di-stop, dikurangi. Karena kalau nggak, bukan 1.000 hari, kalau gitu tenang, kita punya 20 juta orang, 3 tahun baru 1 juta, nggak begitu. Karena dia akan meningkatnya eksponensial ya. Udah kayak itu sangat bahaya. Kayak MLM ya. Ya sebenarnya ya kata viral sendiri dan ini, jadi sesuatu yang tadinya belum pick up, begitu mulai dia kena, itu begitu orang saling share dia sama, sebenarnya konsepnya sama. Betul. Ya mungkin itu nanti
sooner or later aturan apa ya K3 ya, keselamatan kerja itu juga nanti akan muncul nih protokol wabah ini. Oh saya, ya itu harus K3 itu sebenarnya protokolnya akan baru ya. Ya distandarisasi nasional gitu kan, nanti jadi akhirnya kan enak ya punya patokan yang jelas, kita semua pelaksana bangunan akan mengacu ke hal itu. Ya. Betul. Ya, jadi seumur hidup nih ya, kita udah ngalamin 2 nih, 98 ya kan, sama sekarang nih 2008 deh satu lagi tuh, skala kecil tapi krisis-krisisan. Ya. Ada beberapa hal yang memang merubah gaya hidup kita ya. Makanya ada beberapa hal yang sifatnya ada suatu residu permanennya. Saya rasa ini juga akan ada permanennya. Jadi contohnya kayak kejadian event di Amerika menciptakan residu nasional di mana sekarang penerbangan harus ada scanning dan jauh lebih ketat daripada sebelum kejadian itu. Seperti tidak boleh membawa senjata tajam ke pesawat, bahkan kita gunting pun ya, bahkan gunting kuku aja bisa kena. Nah itu jadi akan ada hal seperti itu, dan ini sifatnya internasional ya. Nah di satu sisi kita juga harus melihat ini, kita nggak bisa melihat diri kita sebagai korban dalam kondisi ini karena semua orang kena juga. Cara saya yang terbaik adalah make a difference, coba lihat apa yang bisa dibuat yang membuat nanti ke depan ini di bidang kita masing-masing akan ada improvement, malah akan bisa ya. Jadi kayak tadi kita bicara, kalau perusahaan saniter mungkin seperti Toto dan lain-lain, saya cukup yakin mereka udah berpikir segala macam yang nggak menggunakan tangan tapi murah, kayak diinjek dengan kaki, sensor gitu. Nah kita akan lihat hal-hal seperti itu dalam bidang arsitektur, dalam bidang contracting. Nah, bagaimana kita membuat ruangan-ruangan yang mungkin berbeda dari sebelumnya, atau desain flow untuk orang itu nggak berdesakan lagi, orang tidak boleh berdesakan, mungkin lobby jadi sedikit lebih besar, hal seperti itu. Dan ventilasi akan jauh lebih diperhatikan. Teknologi di bakterial juga pasti ditingkatkan. Jadi saya cukup yakin sekali. Ya contohnya kayak antibakteri aja, sampai sekarang hand sanitizer kan semuanya ditekan juga ya. Walaupun kan terus kita begini, cuman akan ada waktu di mana udah berapa lama mungkin orang akan malas nyentuh sesuatu ya kan, hal-hal kayak gitu bisa juga. Nah, pasti akan ada produk-produk baru, dan di bidang kita juga akan ada inovasi-inovasi yang mendukung ke arah sana. Nah, ini kita bagian dari perubahan itu juga. Saya rasa terkadang hal begini bisa menjadi suatu peluang untuk maju juga. Ya bisa terjadi loncatan dalam desain ya, dan juga mungkin behavior gitu sebenarnya. Ya memang karena kita orang kota ya, yang semuanya selalu bersinggungan sama orang lain ya, begitu kena begini memang pasti akan ada culture shock gitu ya sebenarnya. Ya. Konstruksi pun juga semuanya akan beradaptasi semua gitu. Ya, betul. Dan penggunaan teknologi lebih maksimal ya. Jadi tadinya offline, mereka harus belajar online semua. Belajar online semua. Jujurnya teknologi online kita sekarang juga menurut saya itu masih di kali. Kita cukup yakin dengan improvement tertentu, experience orang berbicara kayak sekarang ini online bisa lebih baik lagi, bisa lebih hidup lagi untuk beberapa hal. Nah, jadi saya yakin dengan kondisi seperti ini juga peluang untuk online, dan kita yang pengguna ini harus upgrade, karena saya tahu personally, saya kenal beberapa orang yang sangat bagus di bidangnya, tapi orang yang sangat offline. Jadi dalam kondisi seperti ini sangat sulit bagi mereka untuk bergerak. Nah, ini adaptasi bagaimana. Nah, kita harus mengadap cara-cara baru dalam sini. Jadi meeting online itu akan jadi normal dalam waktu dekat. Ya, kalau gue sempat pikir gini sih, kayak di masa depan nih, mungkin nggak tahu seberapa cepat kita bisa mencapai. Kayak di film ini, surrogates. Jadi pekerja konstruksi itu semua surrogates gitu yang di lapangan.
Tukangnya semua pakai VR, duduk aja di ruangan. Yang kerja di lapangan Android semua gitu. Angkat apa ya kan. Tapi itu too far. Tapi maksudnya itu fiksi ilmiah itu ya emang nggak bukan berarti nggak achievable ya kan. Semua khayalan itu kan berawal dari khayalan. Ya, bayangin kerja konstruksi di lapangan yang kerja Android semua gitu loh. Amat sangat safety kan, dia jatuh mati ya rusak gitu, nggak pakai mati, benar nyawa hilang. Kena virus juga nggak apa-apa gitu, kecuali karatan dari. Basically itu bisa bikin ya yang lebih dekatnya nggak sejauh itu ya robotis kan robot gitu. Dan seperti kita lihat dengan drone ya kan, robot juga beberapa itu nggak yang dengan tugas spesifik ya, jadi dengan tugas spesifik, bentuknya juga spesifik, operasi spesifik, itu akan sangat menolong sekali karena kecelakaan di proyek itu walaupun dengan K3 dan lain-lain itu resiko itu besar. Jadi beda sekali dengan resiko orang yang mungkin kerja kantor ya. Orang kerja kantor resikonya mungkin jangan minum hal-hal. Tapi kalau di proyek anything can happen gitu. Anything can happen. Jadi walaupun kita jaga baik-baik, proyek itu kan bukan 1-2 hari. 1-2 hari semua orang masih sangat berjaga-jaga. Sudah 1 tahun kadang-kadang orang dia tahu protokol, dia nggak melanggar protokol, tapi dia terkadang terlalu merasa aman karena sudah 1 tahun bolak-balik di sana. Nah, peralatan berat seperti beku, seperti mereka nggak begitu bisa lihat ada orang. Nah, kadang-kadang itu bisa ada terjadi hal-hal seperti itu. Belum, misalkan pemasangan lagi di atas, hal-hal seperti itu bisa terjadi. Itu kalau dengan adanya peningkatan di robotisasi misalkan, nah itu ya akan sangat menarik. Tapi ya ini ayam dan telur ya, DM-nya juga beda. Ya, tapi soalnya memang sih di luar, memang kita negara mungkin perlu banyak belajar dari luar. Di luar tuh udah ada yang, jadi dia robotnya itu lengannya, armnya tuh 30 meter, jadi dia bisa ngebangun rumah, laying bricks ya, naruh bata itu. Jadi satu rumah tuh kejangkau. Jadi kayak robot aja, dikasih gambar, dikasih program, terus dia laying bricks aja di lapangan. Udah sama lemnya lagi. Udah itu sangat jauh. Tapi itu too far lah. Tapi di luar itu udah mulai. Jadi dia bentuknya berupa truk gitu. Truknya di-deploy, ya robotnya kerja gitu. Nah, tapi itu kan too far. Tapi pendekatannya udah mulai gitu. Ya memang itu akan populer nanti di kemudian hari gitu dalam industri apapun gitu ya kan. Kayak misalkan mungkin kren-kren tertentu bahan bangun dia baca QR code-nya kali ya kan. Oh, gua harus ngangkat barang yang QR code-nya ini ya udah krennya jalan sendiri. Ya kan itu future lah, tapi bukan berarti nggak mungkin, pasti ada. Ya, itu future. Tapi ya kalau di tempat tertentu kita harus lihat juga kayak di negara kita ini kan SDM-nya sangat banyak. Mubasir nggak gitu kan? Jadi kita ini untuk menjaga kestabilan itu lebih baik sih padat karya sebenarnya. Padat karya, betul. Ya, kalau di tempat yang orangnya sedikit, kerjanya mungkin berat atau sulit, mungkin dibantu pakai itu. Ya, mereka daripada impor pekerja mungkin sulit, bahasa segala macam, jadi masalah baru. Mungkin lebih gampang mereka untuk robotisasi, dan robotisasi seperti tadi banyak kali kelebihannya, faktor resiko, faktor keamanan itu jauh sekali dibanding dengan kita orang. Tapi untuk negara kita ini yang tempat parkir yang sebenarnya tinggal pakai kartu aja, ada orangnya duduk di sana hanya untuk ngambil kartu, tempelin, balikin lagi. Sebenarnya kalau orang luar negeri lihat mungkin aneh. Tapi kalau kita udah lama di sini kita lihat, kita memang harus menyerap. Kita harus menyerap lebih banyak orang, karena kalau kita nggak menyerap akan tertimpangan yang lebih jauh lagi. Ya kan? Jadi mereka yang bekerja ini paling sekolah bisa lebih baik. Jadi robotisasi di kita ini mungkin untuk hal-hal yang sangat presisi. Ya precision ya. High precision yang manusia nggak bisa lakukan, memang harus robotisasi, ya CNC dan lain-lain, semuanya bisa.
di ininya aja. Jadi memang untuk kondisi kita sekarang ini padat karya sih, lebih padat karya. Walaupun jujur aja untuk melakukan suatu kualitas yang stabil, kalau pekerjaan tangan agak sulit ya. Jadi contohnya menganyam besi aja, tukang yang bagus nganyam besi lebih cepat dan hasil ikatannya lebih bagus. Nah yang kurang bagus ikatannya lebih longgar dan lebih lama juga pengerjaannya. Nah dengan kita robotisasi kan nggak mungkin begitu. Nggak mungkin. Nah jadi kawat benderat itu ya paling tetap harus pakai orang, tapi orang itu pegang alat. Nah ada tuh alat buat ikat kawat benderat tuh. Jadi dia tinggal colokin ya, dicabut udah keikat. Nah tapi tetap harus pakai orang, tapi orangnya pakai alat gitu. Nah tapi itu juga kondisi yang memang di lapangan juga kadang-kadang aneh. Kita ada alat untuk alat benderat itu. Kita ada alat untuk alat benderat itu. Nah alat ini kan ada yang tipenya kayak ditembak begini, sama ada alat yang bentuknya kayak kail ditarik gitu ya. Nah itu yang satu mereka takut pakai, yang satu lagi mereka bilang enakan pakai capit kakak tua. Jadi akhirnya dua-duanya nggak dipakai. Itu realitas. Ngerti. Karena orang lebih seneng nyaman pakai apa yang udah biasa dipegang di tangan dia gitu. Waktu kita beli, kita kasih demo, semua orang kayak lihat, wah enak ya. Begitu mereka pakai sendiri, loh, mereka udah bertahun-tahun menggunakan alat itu. Jadi pada akhirnya mereka bilang, aduh, kok kayaknya malah susah gitu. Jadi ya ini memang sih pelan-pelan ya. Butuh waktu. Mungkin kalau dia datang langsung menggunakan alat itu agak beda. Orang-orang yang pengalaman kan udah mungkin 15-20 tahun menggunakan kakak tua itu. Jadi udah terjadi kebiasaan ya. Nah itu mereka susah untuk menyerap sesuatu yang baru. Nah, jadi kalau memang dilihat peningkatan peralatan pun juga harus disesuaikan dengan staff yang ada di lapangan. Nah, seringkali kita gunakan ini barang canggih nih, ini pasti bagus, tapi staff di lapangan operatornya nggak cukup, nggak ada kemampuan, nggak ada kecakapan untuk itu. Nah itu juga jadi suatu kendala. Jadi balance antara kecakapan itu dengan peralatan kita harus sesuai. Memang sih orang itu ada kecenderungan untuk resistance untuk berubah, ya kan? Karena dia udah 10.000 jam terbang dengan cara yang lama gitu, benar. Kayak kita dari handphone Nokia pisang terus tiba-tiba ke BlackBerry aja, ya kan? Keyboardnya jadi QWERTY aja langsung rasanya lain gitu. Ya. Itu aja lah kita yang mungkin lebih biasa dengan teknologi mengalami resistance gitu. Tapi memang butuh waktu sih sebenarnya, butuh waktu. Header butuh waktu, header dipaksa. In between biasanya. Ya sebenarnya pemaksaan itu kadang-kadang ada yang bagus ya. Jadi ketegasan ya, bukan benar-benar kayak memaksakan orang di nurani, tapi ketegasan mengenai suatu proses. Jadi proses A harus dengan sebuah protokol yang jelas. Nah itu sangat penting karena beberapa hal yang sangat krusial kalau dilepaskan ke tukang. Kadang-kadang apa yang mereka cari atau mandor, apa yang mereka cari adalah sesuatu yang cepat, volumenya langsung mereka bisa dapat. Ya. Tapi kualitas mana, protokolnya sesuai atau enggak? Ya kan, jadi pengerjaan tertentu, contohnya kayak beton harus tunggu 2 minggu dan lain-lain. Ada orang yang berani nekat, ada yang berani buka ya. Nah, ya itu ada hal-hal tertentu yang sangat berbahaya. Yang paling berbahaya itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Fondasi, rangka besi, itu sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Jadi fondasi ini dengan beton kasekian, ya bener nggak angkanya kasekian, harus jelas. Terus di dalam fondasi kita ini, di dalam tiang pancang misalkan, itu ada besinya dia bilang besi 13, tapi kalau dia nggak masukin besi 13 gimana, atau 13 banci gimana, kita tahu dari mana. Terus ikatannya bagus atau enggak, kita tahu barang itu udah jadi. Nah itu yang hal-hal yang sangat krusial dari waktu produksi juga memang harus benar-benar dicek ya, di quality control sebelum terpasang gitu. Sebelum terpasang, jadi kita semua harus lihat. Makanya kolom-kolom itu kalau untuk bangunan sebelum dicor kan kita pasti QC dulu.
kita QC dulu ya, akurasinya, titiknya itu semuanya, lebarnya semua sesuai enggak, baru kita pasang backcastingnya. Karena kadang-kadang kalau ya ini pentingnya kita punya pengawas yang baik ya, pengawas yang sangat baik, pengawas yang tidak kompromi, itu sangat penting. Kalau pengawas kompromi sulit. Itu udah nggak ada screen-nya lagi itu ntar. Ya, itu udah nggak ada pengawasan jadi artinya. Jadi pengawasan tanpa kompromi. Jadi orang ini dia harus tegas, dia harus mengikuti dengan spek. Jadi di spek ya kalau dari kontraktor biasanya kita udah dapat gambar lengkap dengan speknya, dengan tata caranya semuanya, besi berapa, cara pengikatannya, tata cara semua sudah ada. Jadi kita harus mengikuti itu. Nah, kasarnya aja sebenarnya itu sesuatu yang tertanam di dalam dinding atau di dalam kolom, itu sulit sekali untuk dicek lagi. Dan siapa yang mau ngecek? Karena untuk ngecek masa mau dibongkar kalau udah jadi? Nggak mungkin. Kolom bangunan bertingkat nggak mungkin dibongkar. Sebelum dicor harus dicek. Dan yang ngecek ini seorang pengawas yang memang harus benar-benar tegas. Karena jangankan misalkan tidak terjadi kecurangan terhadap spek, tapi bagaimana kalau terjadi kecurangan terhadap prosedural yang harusnya di kawat dendratnya misalkan harus double, ternyata single. Nah, hal seperti itu gimana? Jadi memang harus ada sama-sama pengecekan, karena ini hal yang sangat penting ya. Kolom kalau tidak sesuai dengan spek itu kan tingkat bahaya yang luar biasa. Jadi itu hal-hal kita akan tekankan bahwa komitmen untuk sesuai dengan spek itu sesuatu yang sangat penting. Tidak boleh 1% pun di bawah spek. Bahkan kita sebagai kontraktor terkadang karena kita mau aman, kita sometimes saya akan meminta izin dari owner juga. Sometimes kita malah nambahin specs karena kita agak khawatir gitu. Kita agak khawatir kalau kita sesuai spek terus terjadi kenapa-napa gimana ya gitu ya, karena tapi sometimes kita bilang oke lah, kita extra, tambahin sedikit X persen gitu, mungkin 5% ya, 10% untuk proyek kecil kadang-kadang 10% kita tambah nggak apa-apa. Kalau untuk proyek yang besar agak sulit. Nah, karena ya proyeknya kan begitu dikalikan banyak sekali. Ya bisa kita tambahkan sedikit beberapa hal yang menurut kita sepertinya lebih baik begini gitu. Jadi itu kita kadang-kadang ada terjadi penambahan. Tapi paling enggak dalam proyek ini kita sesudah proyek yang kita cari kan malam bisa tidur nyenyak gitu. Ya, betul. Ya, intinya kan sesuai dengan yang terhitung dari perencanaan, terus di lapangan ya mungkin kita ditambahin untuk ekstra lah ya kan sebenarnya. Sebenarnya kan kalau kita udah hitung kan sebenarnya itu kan udah masuk tuh safety factor segala macam. Betul. Dengan lo ekstra sebenarnya ya tambah safety sebenarnya gitu sih. Paling selama tidak meluber dari budget yang udah ini mah ya go ahead lah ya kan. Sama nggak force major harusnya aman ya. Iya, itu dia. Makanya sekarang balik lagi nih, sekarang biasanya kita force major-nya ngelawan alam ya kan. Sekarang force major-nya ngelawan kuman. Iya kan. Jadi force major sama kuman beda ya, kayaknya. Beda. Belum pernah, dan kita nggak ada yang siap untuk hal seperti itu. Ada yang siap, betul. Semua nih masih meraba-raba kita nih masih meraba-raba dan nggak ada satu formula standar yang bisa bisa dipakai secara global ya, untuk menyelesaikan ini gitu. Itu permasalahannya ya. Jadi contohnya kayak orang kalau tubuhnya kena virus. Kalau orang tubuhnya kena virus, dia badan secara alami akan meningkatkan daya tahan. Panas tubuh. Nah, panas tubuh itu jadi apparently dengan panas tubuh yang lebih tinggi, virus itu mereka lebih lemah. Bakteri juga harusnya lebih lemah. Jadi daya tahan tubuh kita tuh lebih mampu melawan. Jadi panas itu memang badan kita yang bereaksi terhadap itu. Nah, kondisi kita sekarang kan juga begitu ya. Jadi tapi karena panas tubuh kan orang juga jadi sakit kepala, jadi pusing, jadi demam dan lain-lain. Ya, efeknya produktivitas ya. Efeknya dua-duanya gitu. Jadi dalam kondisi sekarang ini juga oke, kalau kita memandang virus dan kesehatan. Oke, kita kurangi semua aktivitas, jangan keluar dari rumah. Beberapa orang mungkin kayak kami ini
bekerja dari rumah itu hal yang normal ya, apalagi mungkin Anda arsitek ya kan. Kalau untuk hal-hal tertentu itu mungkin bertemu klien juga nggak terlalu banyak ya, lebih banyak di depan komputer, semua software, internet, semua provider. Nah tapi begitu lapangan, kita bayangkan lapangan, kita bayangkan dengan masyarakat yang harus ke lapangan untuk mendapatkan suatu pendapatan. Iya. Nah ini menjadi suatu tantangan. Dan oke, mungkin mereka punya tabungan 2 minggu ke depan. Tapi bagaimana kalau 2 bulan, bagaimana kalau 3 bulan? Nah ini yang jadi masalah. Begitu tubuh ini disuruh melakukan sesuatu, seperti kayak saya bilang, demam bagus, bisa untuk melawan virus dan bakteri. Tapi apa benar mau demam 2 bulan? Nah itu dia. Ya, makanya kita akhirnya kita dealing dengan keterbatasan ya kan, akal-akalin lah maksudnya ya kan. Oh ternyata begini ya kan, oh harus pakai masker, ya udahlah masker. Betul. Masker ternyata ya, nggak nyaman sih buat ini kan, tapi ya mau gimana, kalau nggak daripada nggak kerja misalnya kan gitu kan. Nah betul, jadi mungkin yang disebut new normal ini mungkin hal seperti itu ya. Bagaimana kita bisa sebenarnya kondisi ini untuk rakyat di negara sebesar ini, untuk bisa saya bilang virus ini 0%, benar-benar 0%, mungkin sulit. Nah mungkin lebih mudah ya seperti yang new normal ini ya, kita menggunakan precaution, jadi keamanan, kita beradaptasi menghadapi ini menjadi kebiasaan supaya tidak terjadi peningkatan penyakit, jadi outbreak yang terlalu parah ya. Karena nggak mungkin juga kita tahan terus-terusan, dan masalahnya menahan ini harus semua orang. Kalau cuma separuh-separuh nggak bisa. Ya separuh-separuh betul nggak bisa. The other 50%, bahkan nggak usah separuh-separuh, 30% aja yang terus bergerak terus, yang 70% diam di rumah ya, they stay home. It's still not working gitu. Karena 30% dari rakyat kita aja udah berapa ya kan? The number is too large, kita nggak bisa lewat begitu aja. So, saya memang pikir juga satu cara adalah kita bergerak dalam keadaan seperti ini. Ya, semua ada resiko. Ya, kita harus bergerak dalam kondisi seperti ini karena nggak ada pilihan lain. Kalau kita nggak bergerak, it could be worse. Nah, kalau kita bergerak, kemungkinan bisa kena penyakit ini dan lain-lain. Tapi kalau semua orang disiplin, saya cukup yakin ya kita positif aja ya. Harusnya sih we can cut this down to a level sampai suatu saat vaksinnya ada, and then ya suatu pandemi ini hanya akan jadi sesuatu yang dibilang oh ya saat itu ada penyakit gitu. Sudut pandangnya nggak akan sepanik yang waktu kemarin itu nanti. Tapi memang manusia ini makhluk yang dirancang ya sama makhluk lainnya sih, sebenarnya punya skill adaptasi yang bagus. Kayak di Dubai itu karena dia panas banget. Construction di sana tuh kalau nggak salah pekerjaan lapangan tuh dibatasin. Jadi dia boleh kerja dari jam berapa sampai jam berapa. Siang tuh istirahat, baru boleh lagi kerja tuh jam 3 atau jam 4 ketika matahari udah rendah. Karena pas tengah hari teriknya minta ampun, lu nggak mungkin kejemur gitu loh di lapangan ya kan. Itu di Dubai begitu. Jadi seingat gue begitu. Jadinya emang ya itu cara mereka beradaptasi gitu. Mungkin mereka lebih senang kerja sore atau lebih subuh ya kan. Siangnya istirahat, tuker gitu istilahnya. Ya itulah manusia hebatnya di situ sebenarnya. Pasti ada lah cara-cara tertentu untuk ini gitu. Kalau binatang sama tumbuhan aja bisa adaptif ya kan dengan ya kan, ya kita manusia pasti ada caranya lah gitu. Kita harus bisa adapt and improvise. Jadi improvise dari apa yang ada, dan ya we are always better gitu. Kita selalu bisa improve daripada adversary, serangan penyakit atau apapun itu. We always overcome it. Nah, yang terpenting ya berapa persen korban selama perjalanan gitu. Sebisa itu yang sebisa mungkin ditekan. Gitu. Ya sebenarnya minimal kerusakan secara sosial, ya sosial budaya kan semua kena. Nah, ini ya, harus bisa diminimalisir karena damage pasti ada. Gitu. Ya gitulah. Oke. Kira-kira ya demikianlah bincang-bincang nih di pagi hari yang cerah ini ya kan.
Ya. Kayak otak-otak kita nih bisa lebih tercerahkan ya kan, nggak usah terlalu worry ya gimana caranya kita cari jalan keluar sama-sama menghadapi pandemi ini ya kan, sesuai dengan bidang masing-masing tentunya. Ya kan? Ya. Oke, thank you. Baik. Terima kasih. Ya.